Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang bawa hati kami, bawa cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau pribadi yang terlebih dahulu mencintai kami. Sungguh kami terkagum Tuhan atas besar kasih-Mu dalam hidup kami. Biar kami persembahkan hidup kami sebagai tanda cinta kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, kami mau tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih sungguh lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau tetap setia, kami mau tetap mencintaimu, oh Yesus, oh Yesus. Kami mau tetap cinta padamu, Yesus, Yesus. Kami mau setia kepadamu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh kami mencintaimu, oh terlalu banyak yang kau beri dalam hidup kami, oh Yesus. Ku bersyukur Tuhan, oh haleluya. Kami sembah Engkau, Jesus. Kami persembahkan hidup kami padamu, Tuhan, oh Yesus, Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biar hidup kami bisa jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu, terus memuji-Mu, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami dengan rendah hati datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk belajar, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sangat senang bisa berjumpa kembali dalam Saat Teduh edisi hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin share kepada saudara tentang Imago Dei atau serupa dengan Allah.
Pada mulanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita sangat istimewa, kita sangat spesial karena untuk menciptakan kita, Tuhan melakukannya dengan tangannya sendiri. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, Tuhan berfirman, maka jadilah. Tetapi untuk manusia adalah masterpiece-nya Tuhan, adalah mahakaryanya Tuhan. Oleh karena itu, saya dan saudara adalah istimewa di hadapan Allah. Saat ini saya ingin share tentang Imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan ini? Bahwa pada mulanya Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan agar kita serupa dengan Allah. Pada mulanya kita ditentukan untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi semenjak manusia jatuh di dalam dosa, maka kehidupan, cara hidup manusia mulai berubah dari gambaran semula bagaimana Allah menetapkan kita. Pandangan kita terhadap diri kita sendiri pun menjadi rusak. Dan gaya hidup, cara hidup kita pun mulai rusak. Dan saya ingin share hari ini bagaimana kita agar bisa kembali untuk menjadi gambaran yang Tuhan tetapkan kita dari semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada mulanya sudah jadi kehendak Tuhan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Mulai dari pikiran kita, tingkah laku kita, sikap kita, hati kita, cara hidup kita. Tuhan rindu kita bisa segambar dan serupa dengan Allah, kembali ke bagaimana Tuhan menentukan kita dari awal. Ketika kita terima Yesus, ketika kita menerima keselamatan, mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptis, kita mengalami kehidupan yang baru. Kita sedang memulai sebuah proses atau sebuah perjalanan hidup di mana kita mau kembali ke gambaran yang Tuhan tetapkan. Yang pada awalnya kita rusak, kita berdosa, kita terhilang dari gambaran Allah yang sesungguhnya. Dan ketika kita menerima Yesus, kita hidup yang baru. Kita mau kembali ke gambaran semula bagaimana Allah menetapkan kita. Dan dalam perjalanannya, bagaimana caranya agar kita bisa kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dari sikap kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Bagaimana agar kita bisa menghidupi cara hidup Allah, cara hidup Yesus. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang di luar sana, orang melihat bahwa ada pribadi Yesus yang tinggal dan hidup di dalam kita. Dan saya akan bagikan bagi saudara bagaimana tipsnya, bagaimana caranya untuk kita bisa kembali hidup sebagai gambaran Allah, sebagai representatif Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama-tama tentunya kita harus mengerti seperti apa karakter Allah, seperti apa karakter Yesus. Jika kita mau hidup seperti Yesus, kita mau menjadi serupa seperti Yesus, kita perlu tahu apa yang kita perlu lakukan. Bagaimana karakter Yesus, bagaimana gambaran Yesus, agar kita bisa mengikutinya. Ketika kita berbicara tentang karakter Kristus, kita sedang berbicara tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin ini ayat yang sering kali kita baca. Dan saya ingin jelaskan bahwa saudara bahwa inilah karakter Yesus. Seperti inilah rupa Yesus yang harus kita ikuti. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paulus sedang mencoba mendeskripsikan sebuah karakter atau sifat dari Yesus. Dan di sini dikatakan inilah buah roh. Yesus adalah orang yang penuh kasih. Ia adalah orang yang penuh sukacita. Dia penuh damai sejahtera. Yesus adalah orang yang sabar. Yesus penuh kemurahan. Yesus sangat generous. Yesus penuh kebajikan. Yesus adalah Allah yang setia. Dan Yesus lemah lembut. Yesus penuh penguasaan diri. Ini adalah karakter Yesus yang menjadi acuan kita untuk bagaimana kita bisa memulai sebuah perjalanan menjadi serupa dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melakukan semuanya ini? Apakah mudah bagi kita untuk menghidupi kasih, untuk mulai menjadi orang yang murah hati, apalagi bisa menguasai diri? Bagi saya, ketika kita menggunakan kekuatan manusia, kita pasti tidak mampu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa hidup seperti Yesus?
Dalam ayat ini, ada kata kunci yang terselip di dalamnya dan juga sebagai petunjuk bagaimana kita bisa mengalami hidup seperti Yesus. Di ayat yang ke-22, kata pertama dikatakan, tetapi buah roh ialah (2). Di sini ada kata yang sangat unik, yaitu buah. Di sini tidak dikatakan bahwa sifat roh atau pekerjaan roh adalah, tetapi firman Tuhan menuliskan kata buah. Seperti yang kita tahu, buah itu adalah hasil. Buah itu adalah akibat yang terjadi karena sesuatu. Buah bukan sesuatu yang diusahakan untuk terjadi, tetapi buah adalah efek samping ketika sesuatu itu tertanam, bertumbuh, dan subur. Nah, ini yang menjadi petunjuk bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh. Dan di sini dikatakan buah roh, artinya buah dari roh. Artinya kita perlu hidup di dalam roh, kita perlu hidup dituntun oleh roh. Seperti salah satu nilai value di gereja HCC yang kita bangun adalah intimacy. Hidup dipimpin oleh roh, membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi oleh roh dan berjalan melangkah dituntun oleh roh. Oleh karena itu, jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah ini akan secara otomatis keluar dan berbuah dari hidup kita. Sebuah pohon, dia tidak melakukan usaha yang besar untuk akhirnya dia mengeluarkan buah. Pohon itu nggak ngeden sampai buah itu keluar. Pohon itu tidak bersusah payah untuk buah itu bisa keluar. Yang pohon berjuang untuk lakukan adalah mengakar sedalam-dalamnya ke bawah tanah sehingga ia menemukan sumber air. Karena ketika ia menemukan sumber air, maka pohon akan tumbuh dan otomatis buah akan keluar. Begitupun dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasalnya yang pertama, di sini dikatakan di ayat yang kedua dan ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Ayat ini ada kaitannya, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya di Galatia, yaitu buah. Di ayat Mazmur ini ada juga dikatakan buah. Kita seperti pohon. Pohon itu melambangkan diri kita. Yang ditanam di tepi aliran air itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita sebuah pohon intim dengan Tuhan tertanam di tepi aliran air, efeknya menghasilkan buah pada musimnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan every season, dalam setiap musim. Musim gugur, musim panas, musim hujan, musim kering, apapun yang terjadi, kita tetap menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah karena kita tertanam di tepi aliran air. Kita menjadi tumbuh dan subur. Oleh karena itu, buah menjadi akibat atau efek yang keluar karena kita tertanam. Apabila kita menghiraukan ayat ini dan berpikir bahwa sepertinya saya mampu melakukannya sendiri, saya tidak perlu tertanam, saya tidak perlu berakar di dalam Tuhan, menemukan sumber air, saya akan berusaha tumbuh sendiri dan menghasilkan buah. Yang kita lakukan adalah kita berjuang untuk sabar dengan kekuatan sendiri, berjuang untuk murah hati dengan kekuatan sendiri, berjuang untuk lemah lembut dengan kekuatan sendiri, mengendalikan diri dengan kekuatan sendiri, dan selalu berakhir dengan kita gagal. Karena itu adalah buah dari roh. Oleh karena itu saudara, lewat sharing kali ini saya ingin membuka paradigma saudara bahwa buah roh itu adalah hasil karena kita tertanam dan intim sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan bicara. Berikan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Pastor Roni pernah share dalam khotbah, dia katakan, waktu untuk Tuhan harus waktu terbaik, jangan waktu sisa. Saat kita sudah melakukan aktivitas, kita sudah lelah, kemudian kita datang di hadapan Tuhan, bukan seperti itu. Tapi saat kita bangun pagi, saat kita masih segar, ataupun saat malam kita atur schedule, kita atur jadwal untuk berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Untuk bukan hanya kita bicara sama Tuhan, tapi kita dengar Tuhan bicara sama kita. Ketika kita mampu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah-buah roh, sehingga orang melihat apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Orang merasakan Yesus, orang memuliakan Yesus dari apa yang kita perbuat. Amin untuk firman Tuhan.
saja mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, hamba minta Roh Kudus bantu kami untuk bisa secara disiplin membangun waktu-waktu khusus kami bersama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu menghasilkan buah-buah itu Tuhan. Buah-buah roh dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami tertanam berakar kepada Engkau Tuhan, maka buah-buah roh akan secara otomatis lahir dan berbuah dari kehidupan kami. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat berkat-Mu untuk orang lain Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.